Baik, salam bahagia bunda-bunda hebat. Nah, tadi malam mau saya tulis bunda dan ayah, dan cuma saya pikir kira-kira ada ayah yang datang apa enggak, ternyata alhamdulillah datang. Mohon maaf, berarti ini harusnya salam bahagia ayah dan bunda hebat. Saat ini kita memasuki bulan Syawal. Semoga apa yang sudah kita perjuangkan selama bulan Ramadan akan tetap terbawa hingga bulan-bulan berikutnya, sehingga terjaga ibadah dan kesucian hati kita. Amin. Sebelum kita mulai, bunda-bunda, kita hari ini kita akan awali semuanya dengan rasa syukur. Pagi ini, apa hal yang ingin disyukuri oleh ayah atau bunda? Monggo, ada yang mau berbagi dari sebelah sini? Apa yang ingin bunda syukuri atau ayah syukuri pagi ini? Kalau saya, pagi ini saya bersyukur karena saya bisa sarapan sayur lodeh sama ikan bandeng. Nah, monggo, yang dari sini ada yang mau berbagi? Mama Ica dari TKA 3. Hari ini saya bersyukur masih diizinkan masih bisa beraktivitas kembali, bertemu dengan. Bersyukur saya bangun pagi, biasanya enggak pagi. Sehat, dan kebetulan pas ayahnya juga pulang, jadi hari ini saya. Dua, apa alasan orang tua memberikan gadget pada anaknya? Nah, ini yang paling tahu juga ayah sama bunda. Kenapa kok anaknya dikasih gadget? Yang ketiga, dalam satu hari berapa lama Anda bermain gadget? Nah, ini ayah juga yang tahu sama bundanya. Terakhir, apa aplikasi yang sering Anda gunakan? Nah, ini harus diskusi sama anaknya. Apa yang sering dipakai? Monggo ditulis jawabannya. Game-nya apa? Monggo diskusi. Monggo dijawab dengan santai. Berdiskusi apa aplikasinya? Boleh lebih dari satu. Ada juga yang 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Saya kembalikan ke ayah bunda. Pada usia berapa kira-kira anak kita mengenal gadget? Apakah 1 tahun? Mungkin nggak, kurang dari 1 tahun anaknya sudah kenal gadget. Mungkin nggak, baru lahir langsung kenal gadget. Mungkin pas ngapain itu bunda? Nah, benar. Jadi anak-anak kita kenal gadget itu saat menghadapi dunia ini pertama kali. Cower, nah, entah itu ayahnya, entah itu buliknya atau eyangnya, cekrek. Nah, minimal cekrek, yang lain konten. Mengenal. Pertama kali anak kita mengenal gadget justru pada hari pertama dia menyambut dunia. Ini fakta. Yang kedua, apa alasan orang tua memberikan gadget pada anak? Nah, ini alasannya beragam. Untuk mendengarkan lagu dan sholawat, alhamdulillah. Untuk memperkenalkan alat komunikasi pada zaman era globalisasi, alhamdulillah. Agar anak tidak rewel,
Rasa iri terhadap teman yang berkurang saat itu, alhamdulillah juga. Semuanya adalah kebutuhan. Memang, jadi tidak salah. Ada yang memberikan biar anaknya tenang, ada yang biar samaan sama temannya. Memang itu kebutuhan yang harus kita penuhi. Nanti kita strateginya bagaimana agar tidak membuat anak itu gadget menjadi toksik atau candu. Dalam satu hari ada yang menjawab 2-3 jam. Dari beberapa literatur, untuk anak usia 4 tahun yang paling lama adalah 2 jam. Seperti itu. Lalu yang keempat, apa aplikasi yang sering Anda gunakan? Rata-rata jawabannya YouTube. Ada TikTok, ada Shopee, wah udah bisa belanja ya. Hati-hati, nggak usah diisi nih Shopee Pay-nya. Game sambal, game mewarnai. Oke, edukatif, bagus, alhamdulillah. Nih, next. Sebenarnya gadget itu apa? Kalau kita seringnya lebih kenal gadget itu HP. Kalau bahasa Indonesianya adalah gawai. Tapi secara definisi, laptop ini juga termasuk gadget. Terus intinya gadget adalah alat elektronik yang gampang dibawa kemana-mana dan selalu diupdate teknologinya. Itu gadget. Kalau sekarang mungkin HP, ada juga yang berupa smartwatch, jam tangan pintar. Itu biasanya bisa dibuat komunikasi untuk anak-anak yang nggak bawa HP, tapi bisa balas WA sama telepon. Jadi itu ranahnya gadget sangat luas. Monggo next. Nah, bagaimana peran orang tua? Ini saya yakin ayah dan bunda sudah banyak pengalamannya. Next. Nah, ini strategi yang pertama. Membatasi waktu anak dalam menggunakan gadget. Tadi sudah ada yang menjawab 2-3 jam. Siapa tadi yang 2 jam? Alhamdulillah. Pagi atau sore? Namanya siapa? Mas siapa? Faiz. Berapa lama pegang gadget? Hanya Mas Faiz. Ada lagi yang mau cerita berapa lama sehari pegang gadget? Oke, saya lanjutkan. 2. Memilih konten yang aman sesuai usia anak. Nah, ini yang tahu ayah dan bunda. Selama ini ada yang mau berbagi bagaimana caranya ayah dan bunda memilih konten yang aman untuk anak-anaknya. Ada yang mau berbagi mungkin? Bunda? Nggih, monggo. Kalian sinten? Namanya Aisyah. Pripun, Bunda? Aisyah itu kalau setelah pulang dari sekolah mereka Kita imbangi menggunakan gadget dengan aktivitas anak. Nah, ini yang sering menjadi jebakan kita, bunda, ayah sama bunda. Bukan hanya anak, orang dewasa sekarang saja sudah mengenal istilah mager. Nah, ini yang jadi penyakit. Awal mulanya penyakit ini memang mager. Nanti akan ada lebih lanjut. 4. Tetapkan aturan bersama dalam menggunakan gadget. Yang 5. Orang tua perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Monggo, next. Nah, ini yang pertama, membatasi waktu. Jadi strateginya untuk bisa membatasi waktu, kita kasih tandingan. Jadi kita kasih tandingan mainannya itu. Seperti tadi Aisyah pakai gadget yang mewarnai aplikasi gambar untuk mewarnai kulit. Next. Memilih konten. Ini Bapak Ibu, memilih konten ini mengharuskan kita untuk belajar. Jadi mau nggak mau
Orang tua itu memang profesi yang paling puncak, semuanya harus bisa. Orang tua itu ya harus bisa segalanya, harus bisa jadi CEO, mengatur keuangan, mengatur semuanya. Nah ini juga harus diminta selalu update informasi, update teknologi. Jadi benar katanya ulama-ulama dulu, tidak akan berhenti seorang muslim dalam mencari ilmu kecuali ketika kakinya menginjak surga. Itu. Jadi ini akan mengajak para ibu dan ayah untuk selalu mengupgrade diri. Apa sih game-game yang baik untuk anak-anak? Apa sih konten-konten yang ternyata membawa nilai-nilai pornografi? Konten-konten yang membawa nilai-nilai kekerasan? Itu. Banyak film kartun yang ternyata itu mengandung nilai-nilai yang menyimpang dari Pancasila. Hal ini bisa diketahui kalau ayah dan bunda mau mengupgrade diri. Jadi mau tidak mau harus belajar, terus baca-baca info. Selanjutnya, imbangi penggunaan gadget dengan aktivitas anak. Nah, bukan hanya Bapak Ibu, memang faktanya kita, saya, manusia itu terdiri dari tulang dan otot dan darah. Artinya secara fitrah kita itu diciptakan biar bergerak. Kalau kita main gadget Bapak Ibu, kita tercipta jadi melemprak, jadi makhluk rebahan. Saat kita terbiasa rebahan Bapak Ibu, itu awal mula datangnya penyakit. Contoh, habis makan pegang HP jadi nggak gerak, nasinya numpuk di perut, gulanya ngumpul di darah, awal muasal terjadinya diabetes. Itu satu contoh. Contoh lagi, habis makan perutnya penuh, rebahan, glosor, main HP, bisa menyebabkan nasi yang ada di lambung, merusak klepnya lambung, terjadilah penyakit GERD. Rebahan mendatangkan penyakit, itu fakta. Apalagi untuk anak-anak. Anak-anak memang kodratnya itu pencilaan rono, pencilaan rene. Ini yang harus kita kembalikan fitrahnya. Fitrahnya anak memang bermain dan beraktivitas fisik. Nah ini ayah dan bunda ini harus punya strategi ya. Ayo nyapu, meskipun nyapunya nggak jadi nyapu, malah berantakan rumah. Ayo ikut cuci piring, jadinya malah berantakan, tapi tetap harus dilakukan. Kita kasih tandingan aktivitas fisik. Selanjutnya, tetapkan aturan dalam menggunakan gadget bagi anak-anak. Ini biasanya kalau memberitahu anak-anak, usahakan pada saat anak-anak sedang tidak bersama gadgetnya. Contoh, saya lagi main HP, langsung ditegur, ojo HP-an terus. Langsung yang dihadapi itu singa. Sama, anak-anak kecil juga begitu. Kalau mau membuat aturan bersama, dikasih taunya pas dia lagi santai. Yuk, nanti kalau main HP cuma hari Minggu aja, boleh nggak? Ketika dia mungkin anaknya lagi makan cemilan, saat dia santai. Tapi kalau dia lagi hektik sama gadgetnya, nggak bisa. Dia nggak di situ. Dan aturannya Bapak Ibu datang dari anaknya juga. Jadi kesepakatan. Kenapa harus kesepakatan? Karena kita ketika mengajak anak-anak membuat kesepakatan, kita melatih dia untuk critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis inilah target. Nanti kalau dia dewasa, dia akan anak yang anti hoax. Gak gampang disetir orang, gak gampang dibujuki. Jadi kalimat sederhananya, boleh gak kakak nanti main HP-nya hari Minggu aja? Mau ya? Nanti dia ngomong, kenapa hari Minggu? Soalnya hari Minggu harinya panjang. Kenapa nggak Senin? Oh Senin nanti kamu
sekolah, ngaji. Kayaknya yang cocok nih. Mau nggak? Ada kata mau nggak? Boleh ya, seperti itu. Kasih kata kuncinya, boleh ya. Jangan dibalik, boleh apa enggak. Nanti anaknya milih enggak. Jadi boleh ya, mau ya, seperti itu. Jadi yang muncul adalah kesediaan dari dalam, bukan dipaksa. Selanjutnya, orang tua beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, ini juga poin terakhir apa ya? Bapak Ibu, adalah fakta bahwa HP ini bagian dari hidup kita. Orang dewasa itu pakai QRIS, pakai WhatsApp, pakai mobile banking, itu fakta. Pada tahun 2020 itu hilang 1000 macam pekerjaan yang tergantikan dengan teknologi. Artinya ini memang zamannya anak-anak kita untuk dekat dengan teknologi. Lalu PR-nya, bagaimana kita jadi orang tua yang pintar. Teknologi ini dikendalikan sama anak-anak kita, bukan anak kita yang dikendalikan teknologi. Gitu. Ini yang berusaha diarahkan kembali. Jadi teknologi ini adalah keniscayaan. Jadi bagaimana nanti kita membekali anak kita yang mengendalikan teknologi, jangan sampai anak kita yang dikendalikan. Seperti itu. Caranya bagaimana? Sama seperti yang awal tadi. Ayah dan bunda harus selalu mencari, mengupgrade diri. Jadi memang semboyannya itu adalah menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat sampai kaki menginjak surga. Selalu mencari ilmu. Memang begitu. Selanjutnya, nah, sampai pada kesimpulan dari awal sampai akhir, mungkin ada yang membantu saya untuk menyimpulkan. Monggo. Pada pendampingan orang tua, apa yang bisa dilakukan mendampingi orang tua anak terhadap gadget di era globalisasi? Ada yang mau menyimpulkan? Yang pertama tadi di slide yang awal, membatasi waktu. Ayah bunda kira-kira nanti membatasinya berapa jam? 1 jam, 2 jam? 2 jam cukup. Memilih konten, ini memilih konten memang harus dipelajari. Mengimbangi gadget dengan aktivitas anak, nah ini lari-lari bertanda anak juga sehat. Yang keempat, menetapkan aturan. Dan yang kelima, orang tua juga perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Gitu. Setelah kesimpulan, apa ada yang mau berbagi cerita anaknya dengan gadget, mungkin yang unik, yang bisa dibagikan, yang bisa diambil hikmah oleh bunda dan ayah yang lain yang mau bercerita pengalamannya mungkin? Monggo. Tidak ada? Oke, cukup. Next, sampai yang kesimpulan tadi. Langsung next. Habis ya? Oh. Oke. Untuk tentang gadget ini, yang bisa diambil adalah ayah dan bunda, gadget adalah keniscayaan. Yang harus kita lakukan adalah memberikan tandingan. Bahkan salah satu solusinya memang kalau bisa anak biarkan beraktivitas di luar kalau sudah aman. Gitu. Karena memang secara kodratik anak adalah dunianya bermain. Kodratik manusia adalah bergerak. Jadi untuk memberikan tandingan gadget adalah bermain dan bergerak. Ini berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Jadi ayah dan bunda kalau tidak ingin kecanduan gadget, ayo bergerak. Jalan-jalan ke pasar boleh, jalan-jalan ke mall juga boleh, seperti itu. Jadi kita harus bergerak karena secara fitrah kita diciptakan dari tulang, darah, dan otot yang semuanya memang untuk bergerak. Untuk apa? Untuk kesehatan. Mau kesehatan mental, mau kesehatan fisik, ada pada bergerak. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian.
dan senang sekali bisa berkenalan dengan ayah dan bunda sekalian serta anak-anak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.